Selamat siang untuk kita semua, Yahoo. Yahoo. Masih ada semangat ya? Yang terhormat, pertama Bapak Camat, Bapak Sekjen, dan semua kepala desa, bagian pendidikan, dan guru juga, dan semua guru juga, dan semua teman-teman sejawat yang berada di tempat ini. Baik, langsung saja saya akan memaparkan tentang masalah vaksin serta edukasinya. Baik, yang pertama pertama dulu COVID-19 ini itu ditetapkan oleh WHO itu pada 1 Desember itu sebagai klaster yang pneumonia atau adanya sesak. Terus kemudian Indonesia terkonfirmasi ada dua pasien ini COVID per tanggal 2 Maret. Terus tanggal 13 April dari Kemenkes menetapkan kalau misalnya COVID-19 ini menjadi penyakit pandemik atau wabah seluruh dunia. Di kondisi global sendiri itu selama dari 2019 sampai 2021 ini itu terus mengalami peningkatan baik dari kasusnya maupun kematiannya. Untuk Indonesia sendiri tercatat yang mengalami positif itu sekitar 1.863 itu per 7 Juni 2021. Untuk kasus sembuhnya 1.711. Untuk kasus meninggalnya ini makin banyak, itu 51.000. Hilang membau, misalnya dia nggak bisa membau kayak seperti kopi gitu. Terus hilang terasa, makanan apapun yang masuk tidak bisa merasakannya gitu. Ada mual muntah, terus nyeri seluruh otot gitu, badannya pegal-pegal, terus ada juga disertai dengan diare. Nah, untuk yang kasus beratnya itu ini bisa mengancam nyawa seperti pada kasus pneumonia itu ada sesak nafas yang berat gitu. Nah, untuk cara penularannya sendiri kita tahu COVID-19 ini menular melalui saluran nafas, yaitu dengan cara kita bantukan, terus bersin, saat bicara juga bisa. Terus terutama pada kami petugas kesehatan, misalnya kami merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19, misalnya dengan kayak seperti ranjang kita sentuh terkontaminasi. Nah, kita lupa mencuci tangan, menyentuh mulut, hidung atau mata bisa terkontaminasi virus COVID-19 juga. Nah, masa rata-rata setelah masuknya COVID-19 di tubuh kita itu selama 5-6 hari, rentang 1 minggu sampai 2 minggu, 14 hari. Strategi pengendalian COVID ini dari pemerintah sendiri ada 3T. Nah, dari masyarakat juga ada 3M. Nah, pemerintah sendiri itu mengajukan ada 3T, itu tes, treat, dan trace. Nah, dari tes sendiri itu melalui antigen, pemeriksaan PCR, dan 1-2 meter antara kita. Tapi karena kondisi sekarang tidak bisa kita maklumi. Yang penting kita memakai masker, terus kemudian mencuci tangan, terus menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat. Nah, instruksi dari Presiden sendiri untuk program vaksinasi COVID-19 ini harus disukseskan. Yang pertama, vaksin COVID ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun ya. Terus seluruh jajaran kabinet, lembaga-lembaga pemerintahan itu harus ikut serta dalam menyukseskan vaksin COVID-19 ini. Terus seluruh anggaran juga diutamakan untuk peruntungan vaksin COVID-19 ini. Dan Presiden sendiri itu pertama kali yang mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, apa itu vaksin? Kita masuk sekarang di vaksinnya.
Itu vaksin itu adalah bakteri atau virus itu sendiri yang dilemahkan. Itu ada Novavax, AstraZeneca, sama Sinovac. Nah, bagaimana cara kerja vaksin ini? Setelah vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, diberikan ke dalam tubuh, tubuh akan mengenali virus tersebut. Ini kan vaksin tadi bagian virus atau bagian bakteri yang sudah dilemahkan dan diuji, sehingga setelah masuk ke dalam tubuh kita itu mengenali virus tersebut, jadi tidak akan menyebar ke tubuh. Jadi terbentuklah memori cara melawan virus tersebut. Nah, ini tadi ya, langkah-langkah pembuatan vaksin itu diuji secara laboratorium pada hewan uji preklinis dan uji klinis, data-data kuesioner yang akan ditanyakan oleh dokter terhadap calon penerima vaksin tersebut. Inilah format screening yang sebelum kita memberikan vaksin terhadap calon penerima vaksin. Yang pertama yang kita ukur suhu. Dari suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, itu vaksinasi ditunda dulu. Terus kalau tekanan darah, jika tekanan darahnya di atas 180 atau 110, itu diulang lagi selama 5-10 menit. Baru jika di bawah 180 bisa diberikan. Kemudian pertanyaan yang lainnya, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan